Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Allahumma yaman khassasta ibadaka bil khasais wal fadaili wal khawarikil adat min bainil awliya wal fudala, wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin khatimil anbiya wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahumul kurama, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah menunjukkan kita jalan kebenaran, yang telah menunjukkan kita hakikat kehidupan, dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali. Dan dalam tengah perjalanan kehidupan manusia, suka dan duka dilalui, gembira dan sedih juga dilalui. Terlebih lagi di zaman seperti ini, di masa pandemi COVID Corona seperti ini, semua orang terimbas dan terkena dari huru-hara akhir zaman seperti ini. Dan untuk membekali dan untuk membentengi serta menjadi sangu untuk kehidupan, sisa-sisa kehidupan kita saat ini, maka sebaiknya kita memiliki amalan batiniah. Amalan batiniah yang insya Allah walaupun sedikit tapi bisa menjadi tameng, wabil khusus untuk pribadi kita masing-masing. Dan pada video share kali ini, channel Al-Hikmah Nur Alif masih akan membahas tentang khasiat dari Asma Jal Jalut, di mana Asma Jal Jalut ini terdiri dari beberapa bagian atau beberapa bait yang tiap baitnya mempunyai keutamaan dan khasiat tersendiri. Pada video kali ini, channel Al-Hikmah Nur Alif akan membagikan Asma Jal Jalut. Ala wal basanni haibatan wa jalalatan wa kufa yadal a'da'i anni bighul mahad. Ala wal basanni haibatan wa jalalatan wa kufa yadal a'da'i anni bighul mahad. Asma Jal Jalut ini merupakan bagian dari Asma Jal Jalut yang telah kami share pada video-video sebelumnya, di mana Asma Jal Jalut ini kami mendapatkan ijazah dari guru kami tahun 99 dan tahun 2000, yang kami dapatkan pada salah satu ulama al-hikmah di daerah Tulung Agung, Jawa Timur.
Dan untuk asma Jal-Jalud, ala wal basanni haibatan wa jalalatan wa kuffa yadal a'da'i anni bihul mahat. Menurut keterangan mujis yang kami terima yang terdapat pada catatan seperti yang tertulis, khasiatipun pet menika menawi diwaca bendinten kaping 50 gangsal sarana istiqomah dipun slametake saking fitnahe musuh. Jadi jika kita mengamalkan dan mewiridkan bacaan dari ala wal basanni haibatan wa jalalatan wa kuffa yadal a'da'i anni bihul mahat, dibaca sebanyak 55 kali dengan istiqomah, insya Allah akan kita diselamatkan dari fitnah-fitnah musuh kita. Amalan ini mungkin sangat berguna di mana masa-masa seperti saat ini kita bertemu dengan berbagai macam orang dan berbagai macam karakter. Dimanapun kita berada, pasti kita akan menemukan musuh, dalam arti musuh yang kecil atau musuh yang besar. Apapun kedudukan kita, apapun profesi kita, apapun status sosial kita di masyarakat, kita tidak akan lolos dan pasti kita akan bertemu yang namanya musuh. Musuh ada yang terlihat dan musuh ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Apalagi seperti zaman-zaman akhir ini di mana fitnah pribadi, fitnah keluarga semakin merajalela, sehingga sebagai seorang muslim kita perlu membentengi pribadi kita dengan amalan-amalan batiniah. Salah satunya adalah dengan mengamalkan asma Jal-Jalud, ala wal basanni haibatan wa jalalatan wa kuffa yadal a'da'i anni bihul mahat. Karena sangat pentingnya asma batiniah pada zaman-zaman fitnah seperti ini, di mana orang sudah tidak memperdulikan lagi tentang apa itu baik, apa yang tidak baik, apa itu yang hak dan apa itu yang salah. Kadang sebagai seorang muslim kita banyak mengalami fitnahan, maka dengan mengamalkan asma ini, insya Allah dengan jalan tertentu yang sudah diatur oleh Allah, yang sudah disetting oleh Allah, kita akan diberikan keselamatan. Dan untuk khasiat yang kedua dari asma ala wal basanni haibatan wa jalalatan wa kuffa yadal a'da'i anni bighul mahat, seperti keterangan yang tertulis, bet menika nalika ditulis dateng kiwa tengene wifik ingkang wonten ngandhap menika kaping 50 wonten dina Ahad, lajeng dipun bungkus kapas ingkang diparingi minyak wangi, lajeng dipun bekta damel azimat. Insya Allah saged oleh derajat
luhur lan diasihi tiyang kathah saha direksa saking afat. Jadi jika kita menulis asma Jal Jalut ala wal bathani haibatan wa jalalatan wa kufayadal a'da'i anni biqalmat, mengelilingi dari wifik yang tertulis tersebut, ditulis sebanyak 50 kali pada hari Ahad. Kemudian wifik dan tulisan asma Jal Jalut tersebut dibungkus kapas yang telah diberi minyak wangi. Insya Allah kita akan diberikan sarana syariat untuk bisa mengangkat derajat luhur dan diasihi banyak orang dan dijaga dari segala kejelekan. Tentu jika kita mengamalkan semua ini, semua ada porsi dan ada jatahnya bagi tiap individu dan karakter manusia masing-masing. Jika kita mengamalkan asma Jal Jalut ini dan mengamalkan kaifiyah yang kedua, semuanya masih tetap kembali kepada takdir masing-masing manusia. Ada seseorang yang telah mengamalkan asma Jal Jalut ini merasakan ada perubahan. Ada yang mengamalkan asma Jal Jalut ini namun dia merasa tidak ada perubahan. Bukan asmanya, bukan wifiknya, bukan ilmunya yang salah, tapi memang kadar takdir yang telah ditentukan oleh Allah sudah berjalan kepada kita. Dan kita mengamalkan asma Jal Jalut ataupun mengamalkan kaifiyah yang kedua ini, tentu itu adalah ikhtiar. Tentu itu adalah usaha. Semuanya kembali kepada Allah. Walaupun kita sudah memasang jimat sebanyak ribuan, ratusan, puluhan. Kalau takdir kita bukan pada jalurnya, tentu asma atau wifik tersebut tidak akan dan hanya bisa memberikan manfaat kepada kita jika kita hanya minta pertolongan kepada Allah. Jadi intinya adalah minta pertolongan kepada Allah. Jimat dan asma itu hanya merupakan sarana atau media saja. Hakikatnya hanya Allah yang memberikan kekuatan. Jika Allah berkehendak, jika kita memakai kekuatan Allah yang dititipkan kepada wifik tersebut, insya Allah bisa tajrib. Tapi manakala jika Allah tak meridhoi, maka pada saatnya kita akan apes. Maka perlu ditekankan jika kita mengamalkan asma Jal Jalut dan mengamalkan kaifiyah yang kedua atau kaifiyah di semua asma Jal Jalut yang memakai sarana wifik atau wafak, maka ngaji syariatnya juga harus diperhatikan. Jika kita tidak mengamalkan syariat, jangan melangkah dulu kepada hakikat. Karena jika kita mengamalkan sesuatu, jika tanpa syariat,
tanpa dohir, tanpa pelajaran agama, dikhawatirkan kita akan terjerumus kepada syirik. Dan juga jika kita mengamalkan Asma Jal Jalud ini, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak bacaan sholawat. Karena sholawat adalah segala macam kekuatan yang terkandung di dalam sholawat itu sudah multifungsi. Sehingga sholawat itu sebagai boosternya, pendorongnya, pelurunya, bisa hizib, bisa Asma Jal Jalud, bisa aurat, bisa bacaan istighosah, dan lain sebagainya. Intinya, kita masih meyakini bahwa semua kekuatan hanya berasal dari Allah. Setelah itu kita pasrah apa yang Allah berikan kepada kita. Tugas manusia hanya berikhtiar dan berusaha. Dan semoga kita bisa mengambil manfaat dari Asma Jal Jalud. Ala wal basanni haibatan wa jalalatan wa kuffa yadal a'da'i anni bi kulmat. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan barokahnya sehingga bisa kita amalkan dan bisa kita pergunakan secara semestinya tanpa melanggar syariat-syariat Allah. Demikian video share kali ini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan tutur kata kami yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.